hari Rabu tanggal 1 bulan Juni tahun 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Gurunya, siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah siap dimulai. Lapor upacara memperingati Hari Lahir Pancasila Senin tanggal 1 Juni 2022 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku.
Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan yang telah berjasa mendirikan negeri kita, kita sama-sama mengucapkan dengan membaca Al-Fatihah. Semoga jasa-jasa para pahlawan kita, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan surga wal jannah. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga.
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Pelita Bangsa, Bapak Suhartono STMM, yang kami hormati Dewan Guru, yang kami hormati orang tua siswa dan anak-anakku, siswa dan siswi SMP Pelita Bangsa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kurang kompak. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Pelita Bangsa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Terima kasih. Puji syukur alhamdulillah, pagi ini hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dengan lahirnya Pancasila ini, Indonesia berkembang dan menjadi maju. Negara kita, kalau lihat sejarahnya, Indonesia didirikan dan merdeka penuh pengorbanan, penuh dengan darah, penuh pengorbanan harta, jiwa dan raga. Ketika Indonesia menjelang merdeka sekitar tahun 17 Agustus 1945, Indonesia kalau merdeka harus punya landasan. Apa dasar negaranya? Ya kan? Waktu itu Jepang membentuk BPUPKI untuk menyusun landasan negara. Apa dasar negaranya? Karena negara harus punya fondasi, sebab kalau tidak punya fondasi, negara akan runtuh. Ya. Waktu itu dikumpulkanlah, mohon dibetulkan kalau sejarahnya salah. Ini kaitannya PKN dengan sejarah. BPUPKI membentuk, berkumpul, menyusun apa landasan negara. Kemudian tercapailah kesepakatan yang tadi dibacakan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah jadi. Kemudian selanjutnya apa yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Di situ ada kalimat negara berdasarkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Waktu itu. Kemudian ada yang keberatan. Indonesia ini negara yang majmuk, berbagai macam agama, bukan saja agama Islam, non-Muslim, agama yang lain pun berjuang mendirikan negara kita.
belum lagi adat daerah, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, semuanya berjuang mendirikan negara ini. Ada yang keberatan dengan kalimat 7 kalimat yang tadi, sehingga kemudian disempurnakan. Muhammad Atta memohon 7 kalimat itu dihapus. Kemudian ya berdirilah negara ini, kesepakatan ya. Yang kemudian PPUPKI juga membentuk persiapan kemerdekaan itu. Jadi apa dasar-dasarnya? Seperti yang dibacakan, prinsipnya Pancasila itu adalah ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Disempurnakan kemudian menjadilah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Sekarang tugas kita apa? Itu dasar negara sudah jadi sejak 1 Juni 1945. Tugas kita adalah menjaga Pancasila agar utuh dan jangan sampai dirubah, diotak-atik oleh generasi selanjutnya. Negara lain iri melihat Indonesia. Kok bisa Indonesia bisa makmur, sejahtera, bisa berdampingan dengan agama lain? Apa resepnya? Apa? Di negara Islam, di negara lain mayoritas Muslim, tapi satu sama lain saling bunuh. Di negara Muslim yang lain juga begitu. Di Afghanistan yang terbaru, negara-negara berdasarkan Islam, berdasarkan segala macam, tetapi masih konflik. Tapi di Indonesia, negara yang majemuk, agamanya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, tapi bisa bersatu. Kuncinya adalah saling menghargai. Jadi negara kita ini berdiri berdasarkan kesepakatan. Ya, berdasarkan kesepakatan. Jika muncullah yang tadi namanya Pancasila. Mereka tidak tahu, mereka menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Tidak. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, tapi jiwanya, nafasnya, semuanya adalah bernafaskan Islam. Maka kita harus bersyukur. Selama ini artinya bapak-bapak kita, para tokoh pendiri negara kita betul-betul memahami begitu banyaknya budaya bermacam-macam di Indonesia, belum lagi dipisahkan dengan laut. Negara lain banyak sekali bahasa. Kalau negara lain bahasanya paling cuma 1, 2, 3. Di Filipina bahasanya cuma ada 2. Di Indonesia, ini Jakarta, pesoro dikit sudah beda lagi. Bahasa Sunda aja yang di Bandung sama yang di Serang lain lagi. Jadi begitu banyak bahasanya, budayanya, agamanya. Nah, mari kita jaga, kita rawat. Jangan sampai Pancasila ada yang merorongnya. Dalam sejarah kita ketahui tahun 1965 Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah dinodai, ingin merubah ideologi Pancasila. Tetapi saat itu alhamdulillah negara kita, pemimpin kita bisa mengatasi. Selanjutnya mari kita jaga. Kami titipkan Pancasila ini kepada kalian semuanya. Kalian adalah generasi penerus. Sekarang kalian masih SMP, nanti kalian semuanya kalau sudah dewasa, sudah saatnya terjun di masyarakat. Nanti suatu saat ada yang jadi bupati. Amin. Amin. Siapa tahu nanti dari SMP Pelita Bangsa ada yang jadi menteri. Siapa tahu nanti ada yang jadi presiden. Mudah-mudahan, amin. Jaga, tolong Pancasila ini kita rawat, jangan sampai dinodai. Itu saja. Kelihatannya kalian sudah pada kepanasan, Bapak tahu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih, Zat yang Maha Sayang kepada hambanya yang beriman. Ya Allah ya Alim, Zat yang Maha Mengetahui, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kecerdasan dalam berpikir dan bertindak, lapangkan akal dan hati kami dalam proses belajar, mudahkan semua urusan kami dalam segala macam ujian. Ya Allah ya Hadi, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, ampunilah kesalahan, kehilafan dan dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, barisan diistirahatkan. Suruhnya istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih pada guru-guru dan juga anak-anakku sekalian. Setelah ini dibubarkan. Ingat ada yang beberapa ikut latihan tari, lalu juga nanti ada arahan mungkin dari guru di kelas-kelas, jangan pulang dulu, hanya 15 menit ya, mungkin ada arahan karena sudah capek, boleh setelah ini dibubarkan. Terima kasih. Bapak ucapkan selamat kepada petugas pada hari ini yang sudah lama tidak kita lakukan upacara. Bagus dan sangat baik sekali. Ya, oke, terima kasih. Pemimpin upacara silakan dibubarkan. Atau Bapak Haji ada ini sekarang. Suruhnya siap, gerak. Balik kanan. Balik kanan, berjalan, gerak. Kamu ini Ya.